bersifat gelombang cahaya. Nah, Bapak harap kalian sudah baca semua di modul yang Bapak berikan ya. Nah, yang pertama, cahaya merambat lurus. Bagaimana cahaya merambat lurus? Cahaya akan selalu merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Wah, cepat sekali ya pastinya. Untuk membuktikannya, kalian bisa menyalakan senter atau laser mungkin ya. Laser. Jika kalian perhatikan, berkas cahaya dari laser atau senter akan berbentuk garis lurus. Nah, biasanya kalian suka main laser kan, biasanya habis tarawehan malam-malam kayak gitu kan, main laser pas sorot-sorot tuh pas jauh-jauh sama teman. Nah, kalau kalian lihat dari samping kan suka ada laser tuh seolah-olah membentuk garis lurus ya, membentuk garis lurus. Nah, sifat cahaya inilah yang biasanya dimanfaatkan pada sinar laser tersebut. Karena sifat cahaya yang merambat lurus, jadi dibuatlah sebuah sinar laser. Lalu selanjutnya ada cahaya dapat menembus benda bening. Nah, benda bening seperti kaca itu ditembus oleh cahaya. Mau kaca atau plastik atau benda bening lainnya. Di mana cahaya yang masuk melalui benda bening ini akan diteruskan sepenuhnya. Jadi nggak ada dipantulkan di sini. Karena akan diteruskan sepenuhnya oleh benda bening. Artinya tidak ada yang dipantulkan dan ternyata sifat tersebut dimanfaatkan untuk membuat lampu. Yang pasti kalian tahu kan lampu itu seperti apa? Jika kalian perhatikan sebuah bohlam atau ya yang paling umum lah ya. Kalian tahu kan lampu bohlam yang kuning itu? Lampu bohlam yang kalau dinyalain warnanya warna kuning. Nah, benda bening itu digunakan untuk menutupi lampu bohlam, permukaan lampu bohlam sehingga cahaya lampu bisa diteruskan ke segala penjuru ruangan. Nah, selanjutnya ada cahaya dapat dipantulkan. Jadi maksudnya dapat dipantulkan tuh beda dengan tadi benda bening. Ketika benda bening itu diteruskan secara keseluruhan atau sepenuhnya. Kalau untuk refleksi ini, jadi cahaya itu dapat dipantulkan. Jadi saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok atau besi, cahaya tidak akan diteruskan seperti halnya oleh benda bening tadi, tapi dipantulkan kembali lagi dengan sudut yang berbeda. Berdasarkan bentuk pantulannya, pemantulan cahaya itu kan dibagi menjadi dua. Ada cahaya teratur, ada cahaya baur. Pemantulan cahaya teratur maksudnya dan baur. Pemantulan teratur ini terjadi kalau berkas cahaya melewati benda yang permukaannya rata, seperti cermin. Kayak gitu. Sedangkan pemantulan baur akan terjadi jika seberkas cahaya melewati bidang yang tidak rata, seperti misalkan kayu, batu bata, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada cahaya polarisasi. Untuk pembahasan tentang polarisasi ini tidak akan Bapak bahas sekarang, akan Bapak bahas nanti di subbab yang lain karena ada pembahasan khusus. Yang selanjutnya ada cahaya dapat diuraikan. Nah, maksud cahaya dapat diuraikan ini seperti apa? Pasti kalian tentunya dari kecil mungkin ya sampai sekarang pasti udah tahu kan pelangi yang merah, kuning, hijau itu, Magic Hibiniu. Nah, terbentuknya pelangi itu perlu kalian ketahui tidak lepas dari sifat-sifat cahaya yang disebut dispersi atau dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Nah, dispersi itu sendiri adalah sebuah peristiwa terurainya cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi monokromatik yang terdiri dari merah sampai dengan ungu atau kalau di permainan anak-anak Magiku Hibiniu. Magiku Hibiniu. Nah, pelangi ini akan dihasilkan oleh adanya peristiwa dispersi ini. Nah, cahaya matahari yang bersifat polikromatik ini dibiaskan oleh tetesan air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Akibatnya, warna polikromatik dari cahaya matahari akan terurai menjadi monokromatik yang berwarna-warni itu. Dan warna-warna monokromatik tersebut nantinya akan memantul di belakang tetesan air hujan yang berbentuk sferis dan membentuk pelangi. Atau ada contoh lain, kalian pasti tahu kan gambar-gambar tentang cahaya yang prisma.
prisma yang kurang lebih bentuknya seperti segitiga itu. Ketika cahaya datang memasuki prisma yang berbentuk segitiga ini, pas keluar tiba-tiba berbentuk pelangi. Nah, mengapa demikian? Jadi, Pak, misalkan bagaimana kan cahaya polikromatik itu putih, tapi setelah memasuki prisma kok jadi warna-warni seolah-olah kayak pelangi. Ada sebuah percobaan dari seorang ilmuwan yaitu Newton. Newton pernah mencoba pembuktian bahwa putih itu bukanlah warna. Dengan cara ada sebuah cakram yang berbentuk lingkaran, pastinya sebuah cakram yang diwarnain RGB, red, green, and blue. Nah, warna red, green, and blue itu dioleskan ke si cakram tersebut. Ketika cakram itu diputar dengan perlahan, si warna RGB tadi itu masih terlihat samar-samar terlihat ketika diputar secara perlahan. Tapi ketika Newton memutarnya dengan cepat, maka cakram tadi tidak memperlihatkan warna, malah putih aja seolah-olah tidak ada warna yang menempel pada cakram tersebut. Jadi itu membuktikan bahwa putih itu bukanlah warna. Seperti halnya cahaya juga. Cahaya pun terdiri dari berbagai macam warna, yaitu dari merah sampai ungu, magically bingung. Cuman karena kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, warna yang tadi berwarna-warni karena melesat sangat cepat sampai akhirnya seolah-olah terlihat warna putih. Begitupun ketika cahaya putih itu atau polikromatik memasuki prisma. Jadi karena ada perbedaan dua medium antara udara dengan prisma, jadi waktu cahaya polikromatik itu masuk ke dalam prisma, terjadi perubahan kecepatan dari cahaya tersebut. Ketika terjadi perubahan dari cahaya tersebut, mulai tampaklah warna-warna dari cahaya tersebut, yaitu ada merah, jingga, sampai dengan ungu. Terus kenapa Pak warnanya kok warna-warni? Kenapa Magic TV-nya bisa ngurut dari merah sampai dengan ungu? Nah, perlu kalian ketahui bahwa cahaya monokromatik itu memiliki indeks bias yang berbeda tiap-tiap warnanya. Indeks bias warna merah, warna jingga, magic warna kuning sampai dengan ungu itu berbeda-beda. Nah, ungu yang paling bawah, kenapa dia paling seolah-olah patah lah ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu dari masuk ke prisma tiba-tiba patah ke bawah seperti itu. Itu menunjukkan bahwa warna ungu itu memiliki indeks bias yang paling tinggi dibandingkan dengan warna merah yang paling atas posisinya. Begitupun dengan yang lain-lainnya. Jadi ketika ada perubahan kecepatan, balik lagi tadi akan tampak warna-warna dari cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Itulah mengapa ketika cahaya putih memasuki prisma berubah menjadi warna-warni. Tuh. Lalu yang selanjutnya ada cahaya dapat diserap. Nah, cahaya dapat diserap ini perlu kalian ketahui ketika cahaya masuk ke dalam jendela misalkan. Jadi waktu cahaya masuk ke dalam jendela rumah kalian, itu tidak sepenuhnya cahaya matahari langsung masuk ke rumah, tidak. Melainkan ada penyerapan yang dilakukan oleh jendela tersebut. Jadi ketika melewati jendela, terseraplah cahaya matahari itu menjadi energi panas. Maka dari itu, terkadang kalau udah lama nih jendela tersorot oleh cahaya matahari, jendela kalian akan memuai dan panas kan? Itu karena adanya penyerapan cahaya matahari oleh jendela tersebut. Jadi tidak sepenuhnya cahaya matahari itu masuk ke dalam rumah kalian. Seperti contoh lain, misalkan ada dua orang, yang satu di dalam mobil yang dilapisi oleh kaca film mobil, yang satu ada di luar mobil. Tentu keduanya memiliki perasaan panas yang berbeda kan? Rasa panas yang dialami oleh orang B yang ada di luar mobil dan orang A yang ada di luar mobil itu berbeda kan? Karena orang B ini merasakan langsung cahaya matahari langsung dari mataharinya tanpa ada penyerapan apapun. Beda dengan orang yang ada di dalam mobil. Ketika cahaya melewati kaca mobil yang dilapisi oleh kaca film, terserap dulu. Baru sampai ke orang yang ada di dalam mobil. Sehingga panas yang dirasakan oleh orang yang di dalam mobil itu tidak sama seperti halnya orang yang langsung menyerap panas yang ada di luar mobil itu. Orang yang ada di luar mobil itu. Gitu kurang lebih untuk cahaya dapat diserap atau absorpsi.
Yang selanjutnya ada cahaya dapat dibiaskan. Untuk yang cahaya dapat dibiaskan, paling kalian sering temui mungkin di restoran-restoran bisa, atau di rumah kalian sendiri pun bisa. Jadi ketika ada gelas, lalu diisi air, dan dicelupkan sebuah sedotan atau pensil, bisa kalian gunakan apapun itu, seolah-olah jika kalian amati itu patah, ya kan? Jadi pernah kan kalian melihat pensil lah ya, yang seolah-olah patah saat sebagiannya dicelupkan ke dalam air. Jadi nggak semua si pensil itu dimasukkan ke dalam air, enggak, tapi setengah. Nah, hal itu terjadi karena cahayanya melalui dua medium yang berbeda. Ada perbedaan itu medium antara udara dan air. Nah, jika seberkas cahaya melalui dua medium yang berbeda, yang berbeda indeks biasnya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda pula, seperti halnya yang prisma tadi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Perbedaan kecepatan itulah yang akan membuat seolah-olah pensil itu terlihat patah. Peristiwa ini disebut sebagai pembiasan cahaya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembiasan cahaya. Lalu selanjutnya ada cahaya dapat dilenturkan atau difraksi. Sama seperti halnya polarisasi, untuk difraksi ini nanti ada subbab khusus bahasan difraksi. Jadi akan disampaikan nanti untuk yang difraksi ini. Tapi perlu kalian ketahui sifat gelombang cahaya itu ada cahaya merambat lurus, Bapak ulangi, ada cahaya dapat menembus benda bening, ada cahaya dapat dipantulkan atau refleksi, ada cahaya dapat disearahkan, polarisasi, ada cahaya dapat diuraikan, dispersi, cahaya dapat diserap, absorpsi, ada cahaya dapat dibiaskan, refleksi, dan cahaya dapat dilenturkan, difraksi. Selanjutnya, ada namanya interferensi cahaya. Nah, interferensi cahaya itu pernah kalian baca juga di modul kan? Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya baru atau gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren atau sumber yang sama, koheren. Sehingga amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, serta beda fasenya itu selalu tetap dan sama. Gitu. Yang kedua, sumber cahaya harus monokromatis. Kenapa monokromatis? Kenapa nggak polikromatis? Karena polikromatis itu gabungan dari berbagai macam warna. Sedangkan monokromatis itu kan bisa satu warna. Nah, balik lagi ke syarat pertama. Amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, serta beda fase itu kan harus sama. Berarti harus memilih satu warna cahaya. Nggak bisa pakai semuanya. Itu nanti bakal berbeda-beda. Amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini kita paling umum interferensi ini akan membahas tentang celah ganda. Celah ganda yang ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Young. Nah, selanjutnya itu ada sifat interferensi. Sebelum ke sifat interferensi, Bapak akan ngejelasin tentang gambaran singkat sebelum nanti kita bahas menggunakan gambar tentang interferensi celah ganda Young. Pertama-tama, kan cahaya itu melewati satu celah. Selanjutnya, cahaya melewati dua celah sempit. Saat cahaya melewati dua celah sempit, gelombang cahaya akan saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Hal ini disebabkan karena gelombangnya menempuh panjang lintasan yang berbeda. Nah, perbedaan panjang lintasan ini mengakibatkan gelombang-gelombang mengalami perbedaan fase dan menciptakan pola interferensi. Jadi ada gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Gitu.
Nah, perbedaan fase ini ada yang saling menguatkan atau interferensi konstruktif yang akan menghasilkan pola terang, dan juga ada interferensi destruktif yang saling melemahkan yang akan menimbulkan pola gelap. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana pola terang dan pola gelap itu terjadi, ada di selanjutnya. Nah, masih sifat interferensi cahaya tadi. Jadi, kalian perhatikan gambar yang kiri terlebih dahulu. Gambar yang kiri ini terdapat dua buah gelombang yang bentuknya sama. Yang bentuknya sama ya. Yang satu dia arahnya ke atas, yang kedua arahnya ke atas. Yang kedua ini arahnya ke bawah, yang ini pun arahnya ke bawah. Jadi jika dijadikan satu, maka amplitudo dengan amplitudo menghasilkan dua amplitudo kan. Begitupun yang ini ke bawah menghasilkan dua amplitudo. Nah, dari sifat interferensi konstruktif inilah menghasilkan pola terang karena mereka saling menguatkan satu sama lain karena gelombangnya sama bentuknya. Beda dengan yang gambar sebelah kanan ini. Kalian lihat perbedaannya dengan gambar sebelah kiri. Di sini gelombangnya itu saling berlawanan. Di sini gelombangnya itu saling berlawanan bisa kalian lihat. Ini ke atas, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke atas. Nah, karena ini ke bawah dan ini ke atas, maka hasilnya nol kan? Jika digabungkan hasilnya nol kan? Makanya mereka saling meniadakan atau bisa kita sebut mereka akan menghasilkan pola gelap. Pola gelap. Jadi pola terang dan pola gelap itu dihasilkan dari bentuk gelombang yang seperti ini. Jika mereka saling berlawanan akan menghasilkan pola gelap, tapi jika mereka sama akan menghasilkan pola terang. Bapak harap sampai situ kalian paham ya. Nah, lalu selanjutnya interferensi celah ganda Young. Kalian nggak aneh kan dengan gambar ini pastinya. Kalau yang udah pernah lihat ya, Anda pernah pastinya tidak aneh. Nah, di sini terdapat sinar satu, di sini juga terdapat sinar dua dari sumber cahaya yang sama ya. Dari sumber cahaya yang sama ada sinar satu, sinar dua. Titik ini adalah celah dan titik ini pula adalah celah. Jarak antara celah di sini dilambangkan dengan huruf D dan jarak dari celah ke layar dilambangkan dengan huruf L. Di sini pun ada perbedaan jarak tempuh dari sinar satu ke sini dan sinar dua ke sini yang didapatkan oleh nilai D sama dengan sin theta. Begitu. Nah, sedikit Bapak ingin menjelaskan tentang gambar ini. Jadi kalau kalian lihat gambar di atas, sinar S1 atau sinar 1 dan S2 atau sinar 2 dipisahkan oleh jarak D seperti yang Bapak sampaikan tadi. Untuk mencapai titik P yang ada di kanan sini, titik P ini nih, P besar bukan P kecil ya, P besar ini, S2 harus menempuh S2 ini harus menempuh lintasan yang lebih panjang daripada S1. Bisa kalian lihat kan, ini lebih pendek dan ini lebih panjang untuk sampai ke sini nih, sampai ke si P. Di sini terbentuk sudut antara sinar ke layar. Nah, ingat beda lintasan itu berpengaruh terhadap fase dan juga interferensi cahaya kan. Karena perbedaan fase antar gelombang akan menghasilkan kelipatan genap atau ganjil. Kelipatan genap atau ganjil ini yaitu pola gelap dan pola terang yang akan menentukan jenis interferensi itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan rumus beda lintasannya yaitu D sin theta. Nah, yang ada di sini ini beda lintasannya tuh nih, bedanya segini. Dari sini sampai sini beda lintasannya. Nah, ini perumusannya. Kenapa sin? Karena ini kan depan, samping. Jadi sin begitu. Kalau misalkan hasil lintasannya adalah 0 atau kelipatan genap lainnya dari panjang gelombang, berarti terjadi interferensi konstruktif yang saling menguatkan sehingga kondisi yang terlihat pada layar adalah terang. Nah, jadi seperti ini kurang lebih kalau misalkan hasilnya tadi kelipatan genap.
Nah, di sini terang ini. Lalu selanjutnya, tapi kalau misalkan hasil beda lintasannya adalah kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang, misalkan satu setengah, satu setengah, 1/2, 1/2 lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, berarti terjadi interferensi destruktif yang saling melemahkan, sehingga kondisi layar akan menjadi gelap. Jadi kalau ini sebenarnya ada yang kurang dari gambar ini. Jadi sebenarnya itu ada pola terang, di sini tuh pola gelap, nanti di sini terang lagi. Maaf, di sini gelap lagi, di sini terang lagi. Begitupun selanjutnya dengan yang ke bawah. Di sini terang, di sini gelap, di sini terang, di sini gelap, begitu seterusnya. Tapi perlu kalian ingat, kalau misalkan polanya terang gelap ke atas itu 3, ke bawah pun pasti 3. Jadi gambar ini bukan berarti selalu arahnya seperti ini, tidak. Melainkan banyak, ada yang ke bawah sini, sehingga nanti S1 jarak tempuhnya lebih panjang daripada S2, kayak gitu. Begitupun dengan seterusnya, terus ke bawah, sama bentuk seperti ini. Nanti setelah ada soal, pasti kalian lebih memahami. Nah, selanjutnya, setelah intervensi celah Gandayong, itu ada, bukan, nah, masih interferensi celah Gandayong. Persamaan yang digunakan dalam percobaan tersebut yaitu kalau misalkan interferensinya maksimum atau pola terang, kalian gunakan persamaan P sama dengan N lambda dikalikan L dibagikan dengan D. Nah, N itu apa? N itu order interferensi N1, N2, atau N3 itu tuh gelap terangnya. Jadi, sebentar kita kembali ke slide sebelumnya ya. Jadi di soal nanti tuh akan nampak mana N1, mana N2, mana terang 1, mana terang 2. Jadi N tuh posisi gelap terangnya. Di sini gambarnya mohon maaf kurang lengkap ya. Jadi seperti itu untuk N itu. Nanti kalau di soal pasti ada nilainya. Nah, kalau misalkan interferensinya minimum atau pola gelap, kalian bisa gunakan persamaan dP per L sama dengan 2N min 1, 1/2 lambda. Untuk percobaan persamaan ini sudah Bapak kasih latihan-latihan soalnya yang ada pembahasannya. Nanti kalau misalkan ingin tahu lebih, akan Bapak coba bahas beberapa soal lagi ya. Lalu selanjutnya ada, ini interferensi pada selaput tipis. Interferensi pada selaput tipis. Sebelum itu, kalian pasti dulu pernah main, atau kalian pernah lihat kan busa sabun, pernah lihat busa sabun kan? Kalau kalian perhatikan dari dekat, atau kalian perhatikan baik-baik, itu tuh seolah-olah nanti ada pelangi yang bergerak-gerak kan? Pelangi yang bergerak-gerak di si itu balon sabunnya itu, gitu kan? Nah, atau kalian misalkan niup balon langsung disimpan di tangan sini, misalkan balonnya balon sabun itu, nanti kalian perhatikan seperti ini akan ada pelangi-pelangi yang bergerak-gerak, seperti itu kan? Kita juga tahu. Nah, hal tersebut itu terjadi karena adanya interferensi cahaya pada lapisan yang tipis. Jadi di gambar ini tuh sangat tipis ya. Nilai D di sini tuh sangat tipis. Jadi jangan kalian kira ini tuh sebesar balok, enggak, ini sangat tipis. Bayangin aja, balon sabun itu setipis apa kan kalian tahu kan? Nah, ini gambaran saja biar lebih mudah diteorikan, dijelaskan. Jadi cahaya yang dipantulkan dari dalam gelembung itu harus bergerak lebih jauh daripada cahaya yang dipantulkan dari luar atau permukaan gelembung. Nah, di kondisi seperti itu, istilahnya mereka tuh saling mengganggu dan memperkuat cahaya putih sehingga terbentuk warna-warni indah yang ada di balon tersebut yang seperti pelangi yang berputar-putar itu kalau kalian perhatikan ya. Nah, sebenarnya munculnya warna pelangi itu terjadi karena adanya difraksi yang menyebabkan cahaya polikromatik.
cahaya polikromatik itu masuk ke medium yang berbeda panjang gelombangnya, maaf, dan mengalami indeks refraksi atau pembiasan yang berbeda-beda juga. Hasilnya, sudut pembelokannya juga berbeda-beda sehingga muncul warna-warni pelangi itu. Tapi di sisi lain, warna-warna ini menampilkan pola terang dan pola gelap karena adanya beda panjang lintasan dari berkas gelombang cahaya. Seperti itu. Nah, misalkan bisa kita lihat dari gambar, ini adalah tebalnya si balon sabun itu. D ini balon sabun. Nah, NU itu adalah indeks bias di udara dan NK itu adalah indeks bias balon sabun itu. Gitu ya. Mula-mula cahaya itu masuk dari sini. Sinar datang tuh dari sini. Sinar datang dari sini sampai ke titik A, itu tidak semuanya dipantulkan ke arah D seperti ini. Nah, tidak semuanya ke sini. Melainkan ada yang dibiaskan ke sini. Nah, ini cahaya yang seharusnya ya. Ini adalah titik-titik cahaya yang seharusnya. Ketika belum dibiaskan, harusnya lurus gini kan. Tapi kan adanya perbedaan medium, maka cahaya itu dibelokkan mendekati garis normal. Nah, dibiaskan namanya. Membentuk sudut R. Sampai titik B ini dipantulkan kembali ke titik C dari titik B ini. Lalu dibiaskan lalu keluar kembali. Seperti itu. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, kalau misalkan kalian lihat sinar jatuh di selaput tipis dengan tebal D ini dipantulkan sebagian, dibiaskan sebagian. Tidak semuanya dipantulkan. Lalu setelah dibiaskan, dipantulkan kembali di sini. Ini garis normal pasti ada ya di setiap ada perubahan medium. Pantulkan kembali menjadi sinar C. Nah, kedua sinar inilah, misalkan ini disebut S1, ini disebut S2. Nah, kedua sinar inilah yang disebut dengan interferensi pada selaput tipis. Dua sinar itu. Nah, kita juga bisa mengenal lebih dalam, ya mungkin bisa dibilang fakta menarik tentang interferensi pada lapisan selaput tipis ini. Jadi kalau misalkan gelombang merambat dari indeks bias N, yaitu NU ke NK, mengalami perubahan fase 180 derajat saat, dengarkan baik-baik, saat NK lebih besar daripada NU. Dan tidak ada perubahan fase jika NK lebih kecil daripada NU. Nah, karena perubahan fase, interferensi konstruktif terjadi jika kedua sinar tadi S1 dan S2 menghasilkan beda lintasan, yaitu 2ND cos R. N-nya itu adalah indeks biasnya, D itu adalah tebal selaput balon sabun ini, dan R adalah sudut yang diciptakan dari sini. Nah, ini R. Lalu Bapak ulangi. Jadi interferensi konstruktif terjadi jika kedua sinar S1 dan S2 menghasilkan beda lintasan yang sama, S1 S2 ini, beda lintasan yang sama dengan kelipatan bulat dari setengah panjang gelombang atau lambda. Sementara itu, interferensi bersifat destruktif atau saling melemahkan terjadi jika hasil lintasan kedua sinar sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombangnya. Nah, selanjutnya masih interferensi pada selaput tipis. Nah, pada percobaan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa jika sinar monokromatik mengenai lapisan tipis, maka sebagian cahaya akan dipantulkan seperti yang Bapak bilang tadi, dan sebagiannya lagi akan dibiaskan. Dan kemudian dipantulkan lagi. Kombinasi keduanya akan menyebabkan terjadinya interferensi. Dan kemudian dipantulkannya lagi, ini dipantulkannya di ini,
Nah, di sini di yang B ke C ini ya, maksudnya dipantulkan lagi itu dari yang dari A ke B, dari B ke C. Nah, maksudnya dipantulkan lagi itu dari B ke C ini. Gitu ya. Nah, terdapat dua persamaan interferensi pada selaput tipis, yaitu pertama, apabila interferensi maksimum atau yang akan menghasilkan pola terang, kita gunakan persamaan 2N D cos R sama dengan 2M plus 1 dikalikan 1/2 lambda. Terus kalau misalkan interferensinya minimum atau yang akan menghasilkan pola gelap, maka kita gunakan persamaan 2N D cos R 2M 1/2 lambda. Begitu. Nanti bisa kalian coba untuk menggali lebih lagi di latihan-latihan soal. Ya. Karena ketika nanti latihan soal, nah ini tuh akan ada nilai-nilainya. Ini kan dalam bentuk huruf ketika penjelasan. Nanti ketika bentuk soal ini akan ada nilai-nilai. Selanjutnya itu ada namanya cincin Newton. Cincin Newton. Nah, cincin Newton ini, Bapak sedikit cerita ya. Cincin Newton ini merupakan pola interferensi pada selaput tipis di udara yang berupa lingkaran-lingkaran, garis gelap dan terang sepusat. Jadi nanti itu ada gelap, tapi misalkan di tengahnya ini terang, nanti itu dilingkari oleh gelap, nanti dilingkari oleh terang, nanti dilingkari lagi oleh gelap, nanti dilingkari lagi oleh terang, begitu seterusnya. Jadi gelap dan terangnya itu sepusat. Cincin Newton ini terletak antara permukaan optik sebenarnya. Cincin Newton dapat terjadi pada selaput tipis udara antara kaca plan paralel ini dan lensa plan konveks. Lensa ini nih, atau mungkin di sini namanya lensa cembung ya. Di sini lensa cembung. Nah, ini yang lensa plan konveks itu. Yang disinari cahaya sejajar monokromatik secara tegak lurus. Dari atas ini datang cahaya tegak lurus dari atas kaca plan paralel ini ya, arah cahayanya itu. Nah, cincin Newton ini terjadi karena interferensi cahaya yang dipantulkan oleh permukaan cembung lensa. Ini yang permukaan ini dengan sinar yang menembus lapisan udara. Karena ini ada lapisan udara sedikit di sini kan. Ya, di sini tuh ada lapisan udara kan. Nah, di daerah sini nih, di daerah sini. Begitu. Yang kemudian dipantulkan oleh bagian permukaan atas kaca plan paralel. Jadi di sini dipantulkan lagi nih di atas kaca plan paralel ini. Nah, begitu. Kalian perhatikan gambar di atas ini. Gambar di PowerPoint ini ya. Apabila R menyatakan jari-jari orde lingkaran, R kecil ini maksud saya, R kecil ini, dan R jari-jari kelengkungan permukaan lensa, ini R besar ini maksudnya, yang itu, dan N merupakan orde lingkaran, dan lambda menyatakan panjang gelombang cahaya yang akan digunakan nanti, maka hubungan antara jari-jari orde interferensi dengan panjang gelombang cahaya yang digunakan dapat dinyatakan dalam persamaan R sama dengan 2N min 1 dikalikan 1 dibagi 2 dikalikan dengan lambda. Jadi cincin Newton itu merupakan pola interferensi pada selaput tipis udara yang berupa lingkaran-lingkaran, garis gelap, dan garis terang yang sepusat. Bapak harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan Bapak tadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin segitu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.